Aliran uang korupsi kuota haji 2024 ternyata mengalir kemana-mana mulai dari segelintir pegawai hingga pemimpin tertinggi di lembaga agama itu. KPK dalam waktu dekat bakal menetapkan tersangka. Untuk informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Telur gabus Kata Oma. Baru jagung bakar mentega. Jagung bakarnya nendang, menteganya meleleh di mulut. Rasakan kasih sayang Oma di kerenyahannya. Komisi Pemberantasan Korupsi makin intens mengusut para pelaku yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama era Gus Yakut. Lembaga anti rasuah ini menyebut telah mengantongi beberapa nama calon yang akan ditetapkan sebagai tersangka. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur menyebut dalam waktu dekat KPK akan menetapkan tersangka. Ini sudah memeriksa tadi kan beberapa diperiksa. Kapan ini ditetapkan tersangkanya? Dalam waktu dekat? Ya, masih ya. Pokoknya dalam waktu dekat ya. Jadi kabarkan ya. Pasti dikonversi dalam waktu dekat. Ini apa namanya? Dipantengi saja. Sudah ada beberapa calonnya, Pak? Calonnya ya ada. KPK juga mengungkap adanya pucuk pimpinan di Kementerian Agama yang menerima uang jual beli kuota haji. Aliran dananya tidak langsung ke pucuk pimpinan, namun lewat perantara. Asep tidak secara gamblang menyebutkan nama menteri yang dimaksud, namun Yakut Kholil Kaumas menjabat sebagai Menteri Agama saat dugaan korupsi ini diusut. Uangnya sampai ke pucuk. Namanya pucuk ini kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur. Gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi. Terus begitu kan. Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya, menteri. Kalau di kementerian ya ujungnya ya menteri. Kementerian ya menteri. Nah, gitu. Kalau di kementerian ya ujungnya menteri. KPK juga meminta bantuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK untuk melacak aliran dana dugaan korupsi kuota haji. Kerjasama dinilai penting karena kerugian negara dalam kasus itu ditaksir lebih dari 1 triliun rupiah. Mantan penyidik KPK Lakso Anindito berharap KPK bisa segera menetapkan tersangka. Lakso khawatir jika penyidikan berlarut-larut ini akan memberikan celah adanya upaya intervensi ke KPK. Karena memang saya khawatir meskipun kalau kasus ini berlarut-larut tidak segera ada penetapan tersangka, ini akan menjadikan suatu bagian politik. Mengingat pejabat-pejabat yang menduduki jabatan saat itu, termasuk menteri, itu memiliki posisi yang strategis dan memiliki influence politik yang tidak dapat disangsikan. Nah, untuk itu semakin lama KPK menetapkan tersangka di dalam kasus ini akan memberikan celah adanya upaya-upaya intervensi dilakukan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam penyidikan kasus ini, KPK sudah memeriksa beberapa pihak swasta dan pejabat di Kementerian Agama, termasuk 2 kali memeriksa ex-Menak Yakut Kholil Kaumas. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.